Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Anton Putra ya. Bapak ditugaskan sebagai guru TIK kelas 6 pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Oke, untuk pertemuan pertama kita diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh ya, karena masih dalam keadaan darurat COVID-nya masih belum reda. Mudah-mudahan kita doakan pandemik ini segera berakhir agar kita bisa dapat langsung bertatap muka. Oke, langsung aja ya. Ambil buku kalian. Kita langsung masuk ke materinya ya. Buka halaman 3. Di situ ada materi bagaimana melakukan penghitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Salah satu keunggulan Microsoft Excel adalah kelengkapan fitur rumus dan fungsi. Rumus atau formula dan fungsi tersebut digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan beragam proses penghitungan dan pengolahan data di Microsoft Excel. Rumus dan fungsi dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dari yang sederhana sampai yang rumit. Kamu tentu masih ingat bahwa untuk menuliskan rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Jadi untuk memulai penulisan rumus diawali dengan sama dengan. Nah, di sini di materi pertama ini kita akan belajar menggunakan fungsi logika. Ya. Apa itu fungsi logika? Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dalam pertanyaan tersebut terdapat syarat untuk menjawabnya. Ya, formatnya sudah ada nanti di rumusnya. Oke. Langsung saja kita buka halaman 4. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah kerjanya. Kita praktek saja langsung ya. Langsung kita mulai dari nomor 1. Oke. Bukalah program Microsoft Excel. Pada tutorial ini digunakan Microsoft Excel 2016. Oke, kita buka ya. Ini Microsoft Excel-nya sudah ada di sini, jadi kita tinggal buka aja. Klik di sini. Oke, akan keluar seperti ini. Lalu kita klik blank workbook. Klik. Oke, langsung tampil. Kita langsung masukkan di kolom A1 itu adalah toko alat tulis Dora. Kita ketik aja toko alat tulis Dora. Enter. Lalu di sini ada barang. Pindah ke samping. Harga satuan. Oke. Lalu jumlah barang. Kita samakan dulu ya. Kita buat dulu formatnya sama seperti contohnya. Jumlah barang sudah, lalu jumlah harga. Lalu diskon. Lalu harga bersih. Nah, enter. Lalu di sini kita tulis pulpen. Barangnya pulpen ya. Lalu penghapus. Di sini pensil ternyata ya. Pensil. Lalu pulpen. Lalu penghapus. Oke, lihat ya. Pensil, pulpen, penghapus. Lalu rautan. Oke, penggaris. Tempat pensil.
lalu spidol. Oke, sudah ya, sudah. Lalu harganya oke. Ini kita rapihkan dulu ya biar terlihat rapi. Kita sorot di sini. Sudah sorot seperti ini. Kita klik 2 kali di antara kolom ini ya. Klik 2 kali. Nah, dia akan berubah menyesuaikan teks ya di dalam kolomnya dan terlihat rapi. Oke. Kita langsung masukkan harga satuannya berapa. Di sini pensil harganya 2000. Lalu pulpen 4000. Lalu penghapus 900, oh, murah ya. Lalu rautan 5000, oke. Penggaris 1700. Tempat pensil 22.000. Oke, lalu yang terakhir spidol 3.900. Oke. Lalu jumlah barangnya berapa? Kita isi di sini 5 untuk pensil, 3 untuk pulpen, 2 untuk penghapus, 2 untuk rautan, 4 ya untuk penggaris, 3 untuk tempat pensil, lalu 2 untuk spidol. Oke. Nah, ini udah sama ya. Oke. Tinggal kita buat yang bawahnya. Kita angka 1, ini untuk jumlah total. Jumlah total. Oke, lalu enter. Lalu pembayaran. Pembayaran ini untuk uang pembelinya gitu ya. Lalu kembalian. Di sini kembalian. Ya. Ini kita praktek jual beli ya. Ini kita ibaratkan ini toko alat tulis Dora ini toko yang sudah canggih gitu, yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk pembayaran dan pembelanjaannya. Oke, setelah kita ketik, kita kasih frame ya, kita garisi. Caranya seperti ini, kita sorot semuanya sampai sini. Lalu kita klik di sini ada namanya bottom border, kita klik ininya yang tanda arahnya, klik. Lalu di sini all borders ya, kita klik sini. Nah, semuanya sudah mempunyai garis-garis ya. Lalu kita jumlah totalnya kita samakan dulu, kita sorot di sini seperti ini. Kita klik merge and center, kita klik di sininya. Lalu merge across, dia akan hilang garis tengahnya ya. Lalu kita ketengahkan dengan center, klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah sama ya dengan tabel. Ini yang kedua, membuat tabel. Setelah membuat tabel, lalu yang ketiga, hitunglah kolom jumlah harga. Nah, oke, hitunglah kolom jumlah harga di sini berarti ya. Kolom jumlah harganya. Hitunglah kolom jumlah harga. Jumlah harga diperoleh dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Nah, jadi jumlah harga ini adalah rumusnya dengan cara mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Jadi mengalihkan harga satuan ini dengan jumlah barang ini. Bagaimana cara bikin rumusnya? Oke, langsung klik di sininya. Lalu kita ketik sama dengan ya, seperti biasa. Untuk membuat rumus pertama diawali dengan sama dengan. Kita ketik sama dengan, lalu kita gunakan rumusnya pengalian harga satuan dengan jumlah barang. Harga satuan. Oke, harga satuan ada di kolom mana? Di kolom B4. Nah, ini kolom B baris keempat ya. Kolom B baris keempat. Jadi B4 di sini ditulisnya. Lalu dikalikan. Bagaimana mengalikannya? Kita ketik bintang di sini. Nah, bintang adalah untuk mengalihkan ya di dalam Microsoft Excel. Dikalikan dengan jumlah barang. Nah, jumlah barang ini di kolom apa? Di kolom C.
baris keempat. Jadi kita ketik C. Oke, kita ketik C baris keempat. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada warnanya di sini. Kita enter saja kalau sudah seperti ini. Jadi ini artinya harga satuan dikali jumlah barang. Oke, kita enter. Nah, harga jadinya seperti itu. Setelah ini kita kopikan saja. Untuk yang lain, biar tidak menulis rumus lagi, kita copy di sini. Copy. Lalu kita sorot di sini, kita pastekan saja. Oke. Dan dia otomatis berubah. Oke, sudah jumlah harga sudah. Lalu yang keempat, berikutnya hitunglah kolom diskon. Nah, berikut syarat atau ketentuan untuk memperoleh diskon pembelian. Syaratnya apa? Syaratnya, jika jumlah barang yang dibeli lebih dari atau sama dengan 4, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah harga. Jika jumlah barang yang dibeli kurang dari 4, pembeli tidak mendapatkan diskon. Oke. Untuk menghitung kolom diskon, syaratnya harus dipenuhi. Syaratnya apa? Syaratnya jumlah barang yang dibeli harus lebih atau sama dengan 4. Oke. Harus lebih atau sama dengan 4. Oke, kita langsung saja besarkan dulu biar rumusnya terlihat. Diskonnya tadi persyaratannya apa? Oke, kita langsung tulis rumusnya ya. Untuk memulainya biasa ketik sama dengan. Karena di sini menggunakan fungsi logika, jadi kita menggunakan rumus if. If itu apa? If itu dalam bahasa Inggris artinya jika. Nah, makanya kita menggunakan di sini rumus if, rumus logika. If, jika. Oke. Jika jumlah barang yang dibeli lebih dari 4 atau sama dengan 4. Nah, jadi jika jumlah barang, berarti jumlah barang itu kolom C4. Berarti jika dikasih kurung dulu ya, kurung buka dulu. Jika C4, oke. Jika di sini ditulis jika jumlah barang, berarti jika C4 kita tulis jika C4 lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan 4 begitu ya. Maka D jumlah harga, maka harganya mendapat diskon 2%. Jadi jumlah harganya kan di D4 ya. Jadi tulis D4 dikali 2%. Kurung tutup, enter. Nah, seperti itu ya. Kita lihat rumusnya di sini. Jika C4 lebih besar atau sama dengan 4, maka D4 dikali 2%. Jadi ini artinya jika jika jumlah barang ini sama dengan atau lebih dari 4, maka jumlah harganya dikali 2%. Jadi harganya mendapat diskon 2%. 2% dari 10.000 berapa? 200. Jadi diskonnya dia dapat 200. Oke. Setelah kita tulis rumus seperti ini, kita kopikan saja. Kita copy saja lalu kita paste di sini. Nah, gitu ya. Kalau ada false kayak gini, kita rubah rumusnya sedikit di sini. Kita kasih koma lagi karena itu yang kedua, oke. Jika tidak, maka tulis saja 0 di sini. Maaf. Dalam kutik 0. Oke. Nah, seperti itu. Lalu tekan enter. Maka ini copy lagi. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, jadi hasilnya 0. Oke. Kita kepinggirkan biar terlihat. Jadi rumusnya artinya begini.
jika C4 lebih besar atau sama dengan 4, maka D4 dikali 2%. Kalau tidak, maka tulisnya 0. Seperti itu artinya ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan nilai-nilai seperti ini dengan rumus yang sudah di sini. Oke. Lalu ini sudah klik rumusnya. Ikuti aja seperti ini. Karena di buku itu fungsinya terlalu rumit, jadi Bapak jelaskan lebih mudah lagi gitu ya. Intinya sama, rumusnya menggunakan fungsi logika. Oke, langsung kita sekarang mengisi harga bersih. Langsung ke nomor 10 ya. Oke, harga bersih ini rumusnya adalah jumlah harga dikurangi diskon. Berarti jumlah harga dikurangi diskon. Ini jumlah harganya berapa? Jadi sama dengan lagi. Jumlah harga itu ada di kolom D4. Berarti D4 dikurangi pakai min aja. Diskon. Diskon itu E4. Oke. Nah, setelah rumusnya seperti ini, langsung enter saja. Dan seperti itu harganya. Oke, jadi kita seperti biasa di copy lagi biar semuanya menggunakan rumus. Nah, itu harga total, harga bersihnya. Oke. Karena di sini belum ada rupiah-rupiahnya, kita rubah dulu ya ke rupiah-rupiahnya. Oke, kita klik di sini, tekan kontrol, kita sorot di sini, lalu kita masuk ke klik kanan, lalu format cell. Ya, bila terlalu cepat silakan boleh diputar ulang videonya. Lalu accounting di sini kita cari yang Rp rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia. Lalu kita klik OK saja. Ya. Nah, jadi kita besarkan sedikit biar bagus. Nah, ini juga dibesarkan sedikit biar bagus ini juga. Nah, jadinya seperti itu, sama kan seperti yang ada di buku. Lalu kita menghitung jumlah total ini nih, jumlah total. Ya, kita menghitung jumlah total ini. Jadi jumlah total ini adalah jumlah seluruhnya ini. Seluruh pembelanjaan kita jumlahkan di sini menggunakan rumus sum. Oke, langsung aja di sini ada sum. Klik di sini dulu di F12, lalu ketik auto sum ya. Nah, dia akan seperti itu, klik lalu keluar. Lalu di enter saja dan keluar rupiahnya. Itu sebanyak, langsung ke penghitungan harga bersih ya. Itu sebanyak 114.064. Oke. Dan ini si pembelinya itu mengeluarkan uang 130.000. Ya, 130.000. Ini belum ada rupiahnya, kita klik lagi di sini. Format cell, accounting. Kita cari lagi rupiah di sini biar cepat. Nah, ini Indonesia mana? Nah, seperti itu. Oke. Nah, dia udah ada rupiahnya kan? Ini ilustrasinya si pembeli memberikan uang kepada kasirnya 130 dan total si pembeli itu belanjanya sebesar 114.064 setelah dapat diskon seperti ini ya. Jadi yang 5 dapat diskon, yang 4 dapat diskon. Tadi seperti syaratnya itu harus 4 atau lebih baru dapat diskon ya. Oke, ini udah pembayarannya. Sekarang kembaliannya berapa? Nah, cara menghitung kembalian itu klik di sini ya, kliknya di sini. Lalu kembalian itu rumusnya pembayaran dikurangi jumlah total. Oke, kita klik rumusnya sama dengan pembayaran itu ada di kolom F13. Berarti F13 dikurangi F12. Oke, F12. F12 itu yang jumlah total ya. Jadi rumus kembalian adalah pembayaran dikurangi jumlah total. Uang yang dibayarkan itu dikurangi jumlah pembelanjaannya. Oke, langsung kita enter saja di sini.
dan hasilnya adalah 15.000 ya, dan hasilnya adalah 15.936. Nah, seperti itu ya anak-anak, praktek langsung di komputer agar lebih cepat mengerti ya. Bila kurang mengerti silahkan putar ulang videonya sampai kalian mengerti. Bila kalian sering menggunakan perumusan seperti ini ya, diilustrasikan saja diilustrasikan saja siapa yang membelanjakan, belanja apa gitu. Di sini tulis barangnya beli apa aja, harga satuannya berapa aja, ya jumlahnya kira-kira beli berapa, dan kita bisa menghitung diskon dengan menggunakan rumus logika atau if jika. Oke, sepertinya sudah dulu ya praktek PJJ hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti dengan seksama dan dapat langsung mempraktekannya ya, biar langsung masuk ke dalam kebiasaan, karena bisa karena biasa. Oke. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.